Kalau konsolidasi batin, spiritual, konsolidasi komitmen kita siap memasuki tahun politik ini, maka akan melahirkan koalisi kebangsaan yang kokoh dan kuat. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk ya dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang. Cocok. Nah, dengan bergabungnya dua koalisi ini, sejumlah pihak menggadang-gadang ini akan menjadi ganjalan terbesar bagi Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan, bentukan Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tidak, kalau kita sudah solid, kan sudah ada traktat, ada traktat yang kita tanda tangani bahwa presiden kita Anies, wakil presidennya yang ditunjuk oleh Anies. Sekarang ini bukan tahun politik yang panas, tapi tahun politik yang romantis. Karena sedang banyak yang pacaran, sedang banyak yang komunikasi. Jadi buat kami, monggo saja. Surya Paloh sudah punya mainan koalisi sendiri, namanya Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan PKS. PDI Perjuangan belum menentukan pilihan. Nah, sementara ada 5 partai pendukung pemerintah yang relatif kendalinya itu secara tidak langsung bisa dipengaruhi oleh Pak Jokowi, yaitu Koalisi Kebangkitan Raya antara PKB dan Gerindra dan Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, kalau misalnya dua koalisi terakhir ini bisa dipersatukan oleh Presiden Jokowi, maka posisi tawar Presiden Jokowi menjadi besar. Ini bukan kawin silang, ini pertemuan dua gen yang positif antara Koalisi Indonesia Bersatu dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang kemarin formulasinya pada awal terjadi tanggal 2 April di kantor DPP PAN. Jadi ada beberapa hal penting dalam pertemuan itu, Livi, perlu saya sampaikan. Yang pertama, adanya komitmen dari 5 ketua umum partai politik untuk menghadirkan pemilu yang luber, jurdil, berkualitas, berintegritas, aman, nyaman, damai, dan bahagia. Karena pemilu adalah pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. Yang kedua, kita menginginkan komitmen untuk menghadirkan pemilu dalam rangka peningkatan pelembagaan demokrasi. Yang ketiga, kita berupaya dalam satu frekuensi yang sama dengan fondasi yang sudah terbentuk untuk membangun koalisi yang lebih besar lagi. Baik, maaf saya potong. Kita tidak mengundang Nasdem, tapi kita mengundang PDI Perjuangan. Pada waktu itu Bu Mega tidak bisa hadir karena sedang ada acara. Tidak bisa hadir atau? Kita melihatnya koalisi yang digagas yang akan datang itu kan mengikhtiarkan wacana. Itu sudah benar ya, karena per konstitusi itu kan kewenangan atau katakan hak mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden oleh partai politik. Sehingga sekarang adalah saatnya partai politik harus bergeliat bagaimana memformat calonnya yang akan ditawarkan pada. Tapi ada 2 pendapat yang ada di sana. Mas Yoga mengatakan tidak diundang, tapi Mas Yandri atau apa yang mengatakan diundang, hanya tidak bisa hadir karena Pak Surya di luar negeri. Memang kebetulan beliau sedang berada di luar negeri. Gitu. Bukan hanya sengaja, tapi memang diniatkan bahwa saya ngomongnya bahkan masih diperhalus loh. Oh enggak, betul, ini memang ditinggalkan. Suka tidak suka, memang Nasdem ini sengaja ditinggalkan karena Nasdem iman politiknya nggak berubah, Livi. Bahwa Nasdem ini tetap sami'na wa ta'na dalam poros perubahan yang mengusung Anies Baswedan, entah siapapun nanti calon wakilnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah koalisi kebangsaan, koalisi besar ini dengan atau tanpa PDIP? Itu kan pertanyaan-pertanyaan besar. Maju terus nggak ya? Betul, karena orang bertanya, jangan-jangan memang PDIP diundang, tapi diharapkan tidak hadir. Ini Livi, ini Adi ini kalau ngomong langsung gur gitu. Iya dong, jawab dong. Bukan pengamat politik, provokator politik. Jadi gini, membangun bangsa itu harus dilakukan bersama-sama. Ya, karena sekali lagi masalah bangsa ini begitu besar, lalu kita juga terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan juga ribuan pulau. Jadi membangun bangsa ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Iya. Nah,
karena itulah kemarin 5 ketua umum partai ini berkumpul untuk mencoba menjajaki koalisi, di mana sementara ini kami dari Gerindra kan sudah berkomitmen nih dengan PKB yang punya namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Itu sudah cukup punya tiket sendiri. Lalu teman-teman KIB, PAN, Golkar dan juga P3 juga sudah punya tiket sendiri. Nah, ada rencana kita bersama-sama untuk membangun koalisi yang lebih besar. Pertanyaannya kalau PDIP ikut atau tidak ikut, jadi gini, kebangsaan bubar atau tetap jalan? Tentu kita akan mengajak teman kita PDI Perjuangan untuk bersama-sama. Ya, tapi tentu sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin dalam pertemuan Bang Zul maupun Pak Erlangga dan yang lain-lain, bahwasanya kita sudah punya frekuensi yang sama, tapi tentu butuh komunikasi yang lebih intens lagi. Komunikasi yang lebih intens lagi untuk memastikan koalisi yang ada ini bisa berjalan. Bisa bergabung dengan DPP Gerindra. Bang Zul bersama Pak Prabowo dan pengurus DPP akan silaturahim hari Sabtu besok. Itu contoh komunikasi intens. Jadi semuanya butuh proses. Yang belum intens dengan PDIP aja ya? Ya tentu insya Allah dalam waktu dekat ini juga akan bertemu. Dari kami pertama melihat ini masih di awang-awang saja. Karena baru pertemuan pertama kan begitu. Makanya tadi ada pertemuan yang lebih intens, teman-teman Gerindra dan PAN ini bagus sekali. Lanjutkan terus, kami sangat senang. Kenapa? Bagaimanapun setiap partai politik kan punya caranya. Ya kan? Dan kami juga punya hak masing-masing untuk membangun koalisi, untuk bisa mengusung capres kan, karena satu-satunya partai yang bisa mengusung capres dan cawapres sendirian kan yang tadi nggak diajak oleh Bang Andre tadi kan, Bang Viva Yoga gitu. Tapi yang lain itu kan mesti berkoalisi, bisa berdua, bisa bertiga gitu. Nah kalau di kami Koalisi Perubahan melihatnya sangat apresiatif nih terhadap teman-teman dari PAN, teman-teman Gerindra dan teman-teman lain yang dalam 5 parpol ini ya, yang namanya Koalisi Kebangsaan ini yang bernama Koalisi Kebangsaan memang sudah ada namanya. Ya disebutkan Koalisi Kebangsaan sama Pak Zulhas kemarin. Belum ada kan Bang? Nah jadi kan belum ada. Ini koalisi 5 partai ini kami melihatnya sangat positif. Kenapa? Ya inilah partai politik. Inilah kalau ingin bertarung. Ngelihat Anies ini sangat kuat misalnya meskipun hanya dengan Demokrat, Nasdem dan PKS. Sehingga partai-partai lain merasa perlu berkumpul. Saya kira nggak sesederhana itu. Tapi saya membayangkan koalisi kebangsaan itu tujuannya adalah mengonsolidasi kekuatan politik pro Jokowi. Jadi kalaupun toh melawan Anies, nggak terlampau rumit lah kira-kira begitu. Karena dengan begitu banyak partai, asumsinya mesin, tim sukses, relawan yang terkonsolidasi dalam koalisi kebangsaan itu relatif akan mudah untuk memenangkan pertarungan. Tapi dengan satu catatan, capres yang diusung dalam poros kebangsaan itu adalah mereka yang punya elektabilitas tinggi, tidak punya resistensi yang kuat di masyarakat, dan yang paling penting adalah mendapatkan dukungan secara maksimal. Kan sampai saat ini koalisi kebangsaan itu tidak jelas kira-kira siapa capres yang akan diusung. Belum apa-apa, PKB sudah bilang, boleh ini koalisi kebangsaan, tapi soal capres dan cawapres harus yang menentukan mereka, PKB dan Gerindra. Pertanyaannya adalah ini, kalau kita dengar pernyataan Pak Prabowo dan seluruh ketua umum yang ada, kan begini, 5 parpol itu sudah punya 2 koalisi, namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, kalau di mekanisme di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, bahwa Gerindra dan PKB, calon presidennya akan diputuskan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah, tentu kalau nanti teman-teman KIB bergabung, ya, tentu nanti otomatis calon presiden dan wakil presiden akan ditentukan oleh Pak Prabowo, Gus Muhaimin, Pak Erlangga, Bang Zulhas, dan juga Pak Mardiono. Ya, nah, kalau nanti PDIP ikut, tentu Bu Mega akan ikut bersama-sama untuk memutuskan. Seperti itu, Livi. Nanti kan disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin sore, saya waktu itu mendampingi beliau kemarin untuk bertemu dengan Pak Hari ya, dari Perindo. Pak Prabowo ditanya oleh wartawan, bagaimana Pak penuntut? Insya Allah saya yakin tidak akan alot. Jadi kita punya frekuensi yang sama, semangat yang sama, KIR sudah satu suara. Insya Allah ya, dengan semangat gotong royong, dengan semangat agar pembangunan terus berlangsung dan menjaga persatuan dan menjaga kebangsaan, insya Allah tidak akan alot. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk ya dengan
Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang. Kan tadi sudah sampaikan, kalau Gerindra ditanya, sesuai Rapimnas Gerindra 12 Agustus tahun 2022, kami mencalonkan Pak Prabowo menjadi calon presiden. Tapi tentu kami menghargai komunikasi dengan koalisi. Nanti seperti disampaikan Pak Prabowo, nanti kita bicarakan siapa calon presidennya. Tapi secara rasional, objektif, ya tentu Pak Prabowo yang akan jadi presiden. Karena berpengalaman, kinerja menteri terbaiknya Pak Jokowi, dan elektabilitasnya head to head sudah menang lawan Ganjar, apalagi lawan Anies Baswedan gitu loh. Jadi wajar kalau Pak Prabowo calon presiden itu loh. Mas Zaky, tanggapi dulu Mas Zaky. Ya ini katanya Indobarometer maupun indikator. Iya, gitu. Mas Zaky tanggapi. Saya kan hanya mengutip hasil survei ya. Iya. Gini, kami senang sekali. Kenapa? Karena ini kelihatan bahwa teman-teman di koalisi 5 partai ini menunjukkan sikap satria gitu. Pada saat misalnya masing-masing mungkin agak berat melawan Anies Baswedan, Demokrat, Nasdem, dan PKS, kemudian mencoba bergabung menjadi satu agar bisa punya peluang menang lebih besar. Itu satu hal yang sangat positif, karena inilah demokrasi kita. Tidak dengan misalnya berupaya karena takut nih Anies Baswedan menang, lalu berupaya dijegal biar tidak bisa nyapres. Terus misalnya berupaya begal partainya Demokrat nih, biar balik arah ya Bang ya. Balik arah ya, kalau diambil alih oleh kita sebutlah orang dekat presiden itu gitu. Nah sehingga saya senang nih pada saat bilang ini adalah partainya timnya Pak Jokowi. Kita senang ini, tim Pak Jokowi ya seharusnya seperti inilah. Ayo kita bertanding fight di depan gitu. Ya kan, janganlah kemudian ada KSP-nya orang dekatnya Pak Jokowi kemudian berupaya merebut partai kami. Ya kan, secara elegan Indonesia Raya kayaknya agak berat nih lawan Anies nih. Emang berat? Ya, gini, saya harus jelasin ini. Biar senior dulu, biar senior dulu. Gini Livi, ya jadi gini, KIB dan KIR itu berencana bergabung menjadi satu. Tujuannya adalah untuk memperbesar potensi basis konstituen partai dalam rangka untuk pemenangan Pilpres. Bukan karena berat lawan Anies, kalau kata Mas Zaky. Siapapun lawannya, mau Mas Anies jadi capres atau AHY jadi capres, itu buat kami nggak ada masalah. Karena setiap partai politik di dalam Pilpres, cita-citanya adalah wajib untuk memenangi Pilpres. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, seakan-akan rumit dan banyak aral ketika nanti dalam penentuan pasangan calon. Saya rasa tidak akan begitu. Jadi masing-masing partai politik di kami ini tentu punya nilai subjektivitas, kepentingan masing-masing. Tetapi percayalah Livi, begitu nanti dalam satu meja akan ada posisi kolektif kolegial, musyawarah mufakat, dan tidak voting. Karena ukuran-ukuran rasionalitas dalam berpolitik itu telah kita terapkan di 5 partai politik ini. Jadi tidak sesulit yang dibayangkan oleh Mas Adi misalnya untuk penentuan pasangan calon. Jadi disederhanakan saja bahwa 5 kekuatan partai politik ini adalah dalam rangka untuk membangun basis konstituen partai, dalam rangka untuk memenangi Pilpres siapapun lawannya. Tidak harus Mas Anies. Saya boleh nambahkan. Saya juga bisa Mas jadi capres kalau berani. Nggak, saya menambahkan saja, karena Herzaki ini untuk mencalonkan calonnya karena nggak rasional juga. Kenapa nggak rasional menurut? Ya, belum menang, belum unggul saja terkesan, mohon maaf, sangat angkuh. Seakan-akan kita berkumpul untuk menghadapi Mas Anies. Enggak lah, kita ingin bertanding untuk bersanding. Siapapun lawannya, jadi kita akan siap. Jadi jadi bentar Pak Barozi, kita tidak ingin menghalangi Mas Anies, kita tidak ingin menghalangi Mas Ganjar, atau siapapun calon presiden. Yang ingin kita lakukan adalah pertandingan yang objektif dan untuk kebaikan bangsa. Dan satu lagi yang penting terakhir, ya. Bagaimana kami ingin melakukan kumpul-kumpul untuk menjegal Mas Anies di berbagai survei yang ada. Mohon maaf dengan segala hormat, survei Februari udah menyatakan Prabowo dengan Mas Anies, Prabowo menang head to head. Prabowo dengan Mas Ganjar, Prabowo menang head to head. Lalu partai kami jauh lebih tinggi elektabilitasnya daripada partai-partai yang ada di koalisi itu. Perubahan. Jadi jangan adalah versi cerita angin surga terus. Mohon maaf. Dalam perjalanan dinamika politik ya. Tapi yang jelas begini, harus diakui bahwa deklarasi pertama baik KIB maupun KIR
KIR itu adalah kegagalan yang nyata untuk menghadapi Pak Anies. Kenapa? Muncul versi yang akan digalang. Padahal yang akan digalang yang disebut dengan diistilahkan koalisi besar itu masih dalam konteks mengikhtiarkan wacana. Tidak seperti koalisi perubahan. Konkret kan kita sudah jelas menetapkan 6 poin, salah satunya Pak Anies adalah calon presiden dari Partai Perubahan. Kita ini sekarang disibukkan untuk melihat kondisi di lapangan, konsolidasi terus, strategi yang sedang dimatangkan, dan tinggal menentukan cawapres sambil ya melihat. Artinya gini, yang sebelah udah pastinya ini pertanyaannya gini, Livi. Yang di sebelahnya Bang Dosi itu nanti Juni masih bertahan nggak kalau Anies nggak pilih AHY jadi presiden, jadi wakil presiden? Mas Zaky gimana, Mas Zaky? Kalau Mas Anies tidak memilih Mas AHY jadi wapres, apakah masih bertahan dengan Bang Dosi? Ini kita jawab di sini ya. Jelas-jelas bahwa koalisi perubahan ini salah satu inisiatornya adalah Demokrat. Dari awal kami fokus kepada bagaimana ada perubahan dan perbaikan buat bangsa dan negara ini. Kenapa? Setiap kali Mas AHY, kader kami turun ke lapangan. Nggak, jadi kalau Mas AHY nggak jadi wapres masih tetap bertahan. Nggak usah muter-muter jawabannya. Jawab aja. Kita mau sampaikan dulu. Jawab aja konkret. Dengar dulu. Semua meneriakan perubahan. Mengapa? Angka kemiskinan meningkat, pengangguran di mana-mana, PHK makin meledak sekarang, harga barang-barang kebutuhan pokok naik. Nah kemudian disitulah kemudian Mas AHY, Demokrat mencari teman-teman yang sepaham. Kita perjuangkan perubahan. Tapi kalau bukan AHY cawapresnya masih bisa di situ. Kita disatukan oleh ide gagasan. Jadi kalau Mas AHY nggak jadi wapresnya Mas Anies bukan gimana? oleh individu, sehingga gagasan dan ide perubahan ini belum dijawab. Susah jawabnya ternyata. Sosoknya adalah Mas Anies Baswedan, dan kami sudah sampaikan tegas dan jelas berulang kali. Mas AHY sampaikan cawapres itu adalah pada Mas Anies Baswedan yang memutuskan. Kami mengikuti. Kenapa? Bagi kami yang penting bagaimana cita-cita perubahan dan perbaikan untuk bangsa ini yang diharapkan rakyat bisa terwujud. Sekarang saya lempar deh. Dan itu melalui capres yang namanya Anies Baswedan. Siapapun capres. Jadi kalau wapresnya bukan Mas AHY tetap di koalisi. Kami ikut apa kata Mas Anies Baswedan karena kami yakini inilah tokoh. Nanti kita tunggu di bulan Juni nanti. Mas AHY menyampaikan loh. Mas AHY. Ya nanti kita tunggu pas hari H-nya. Tetap di perubahan ya, sekalipun AHY tidak dipilih oleh Anies sebagai pendamping. Karena Demokrat sudah tidak ada pilihan ke yang lain. Ke koalisi besar pun akan ditolak, apalagi ke PDIP. Haram hukumnya berkoalisi dengan Demokrat. Jadi ini adalah pilihan pahit, sekaligus berharap ada manis yang kemudian didapat. Berharap AHY segera diumumkan sebagai pendamping Anies. Kalau kita lihat trennya, Livi, 3 bulan, 4 bulan belakangan, aktivis Demokrat, kader-kader Demokrat, elit-elit Demokrat, tiap hari muji-muji Anies. Tapi AHY tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping. Malah Nasdem itu melirik Hovifah. Kalaupun toh Hovifah itu misalnya tidak bersedia, sangat mungkin misalnya melirik mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Kalau mau disederhanakan sebenarnya, Nasdem, Anies Baswedan hanya mau sama Demokrat, tapi tidak mau dengan AHY. Dan itu catatan. Bener kan Mas Dosi? Kalau yang poros kebangsaan nih, yang poros kebangsaan, ini soal politik gotong royong dan kerjasama. Pertanyaannya adalah, sejauh mana keikhlasan politik gotong royong itu kalau Prabowo Subianto tidak dicapreskan dari koalisi ini? Nah, itu yang menurut saya menjadi ujian yang sesungguhnya. Mas Dosi dulu jangan. Ya, kita kan sudah memastikan bahwa untuk yang menentukan calon wakil presiden itu adalah Pak Anies. Tetapi sebagai partai pengusung tentu kita terbuka. Kalau tadi kalimatnya Nasdem hanya pengen sama Demokratnya bukan sama AHY-nya, gimana tuh? Wah, itu kan analisis Mas Adi, boleh aja. Kalau Nasdem tetap ya ke semuanya. Surya Paloh nggak mau AHY jadi cawapresnya Anies? Kita kan boleh semuanya dipilih satu. Sudah kita serahkan kepada Pak Anies kan. Jadi sekarang terserah Pak Anies ya? Tentu nanti Pak Anies di dalam memutuskan. Pak Dosi sudah tahu jawabannya itu. Untuk menentukan siapa yang tepat. Kita kan yang dipentingkan bagaimana memenangkan. Saya tahu di jawabannya. Pemilu presiden. Tapi kalau Surya Paloh sudah oke dengan AHY, kenapa nggak buru-buru diumumin sebagai cawapresnya Anies? Memang masih ada yang hitung-hitung ya? Soal-soal strategis yang diputus oleh. Jadi gini, kalau di koalisi Indonesia Bersatu dan KIR ini, itu relatif sudah ada common platform, persamaan, frekuensi, dan basis landasan yang relatif sama. Nah, problemnya sekarang, siapa nanti paslon yang akan diusung? Jadi
kami ini sangat rasional. Ukuran-ukuran politik sekarang itu serba rasional. Hal-hal yang bersifat subjektif itu bisa dikuantitatifkan melalui hasil lembaga survei. Jadi unsur rasionalitas, soal popularitas, likabilitas, dan elektabilitas itu menjadi bagian penting bahan pertimbangan di dalam proses merumuskan kebijakan. Jadi kalau kemudian itu menjadi dasar dalam proses perumusan mekanisme kebijakan, saya rasa hal-hal yang seakan-akan rumit itu akan menjadi gitu. Ke arah koalisi perubahan ini kami bersama-sama teman-teman Nasdem, bersama teman-teman PKS untuk membentuk koalisi perubahan ini. Jadi bukan karena nggak ada pilihan, justru kamilah menjadi inisiator bersama teman Nasdem dan PKS. Di koalisi perubahan ini semua sejajar, sama dan setara, sama-sama punya ide dan gagasan yang sama bagaimana perubahan perbaikan untuk bangsa dan negara ini bisa terwujud di 2024 yang nanti, gitu, ya kan? Ya masyarakat nggak mau lah gini-gini terus gitu. Mohon maaf, misalnya di era PSB dulu 10 tahun, ya kan? Kita bicara 10 tahun, kemiskinan dari 36 juta di era Ibu Mega sehingga menjadi tinggal 27 juta. Di era Pak Jokowi ini bolak-balik 24, 26, bahkan sempat 28 juta. Mohon maaf, ini kan menjadi suatu catatan juga gitu ya. Bagaimana ke depannya yang miskin ini sudah semakin berkurang. Buat apa kita bangun gedung tinggi-tinggi, tetapi orang miskin makin banyak. Buat apa kita bangun gedung tinggi-tinggi, mau makan, mau kerja aja nggak bisa. Nah, ini Pak Jokowi ini dari seluruh hasil survei menunjukkan kepuasan publik itu di atas 70%. Hal itu berbeda dengan zaman periode yang lalu. Begitu menjelang pemilu, periode paruh kedua itu di bawah 50%. Oh salah itu. Jadi ini merupakan survei siapa bagian itu? Coba dicek aja dia. Karena PSB selalu di atas 70%, Bang. Jadi, mungkin boleh dicek kembali itu. Jadi menjelang pernah di bawah pemilu, 60%. itu nggak mencapai 70%. Jadi hal-hal yang bersifat data itu kita bisa berargumentasi. Itu sumbernya dari mana? Contoh saja soal pangan juga terjadi perdebatan, apalagi hal-hal yang bersifat subjektif. Gitu kan? Mungkin saya tambahin dikit deh. Ya gimana? Tadi menjawab pertanyaan Mas Adi Praitno soal Pak Prabowo. Kalau bukan Pak Prabowo gimana? Sebenarnya kan sudah dijawab sebenarnya oleh Bang Viva tadi bahwa koalisi kita, insya Allah kita sudah satu frekuensi dan cara pengambilan keputusan Saya penasaran deh sama kalimat satu frekuensi. Maaf saya potong ya Mas Andre. Satu frekuensi itu maksudnya apa? Dari tadi Mas Viva bilang satu frekuensi. Mas Andre bilang satu frekuensi. Satu frekuensi. Contoh satu frekuensi. Pertama, kita ingin melanjutkan keberhasilan pembangunan Pak Jokowi. Dengan siapa capresnya? Ya tentu, kalau kami dari Gerindra udah jelas Prabowo Subianto. Nanti tentu akan dibicarakan dengan PAN, dengan PKB, dengan Golkar, dengan P3. Dengan PDIP enggak dong ya? Termasuk kan dengan PDIP PDI bilang Perjuangan. kalau misalnya mau join sama PDIP jadi capres. Kalau PDI Perjuangan ingin bergabung, tentu dengan PDI kita akan diskusikan. Semua kan kita diskusikan. Tapi kan PDIP nggak mau jadi nomor 2, dia maunya jadi nomor 1. Ya, nanti kan kita akan diskusi, komunikasi yang intens, politik tuh bisa berjodoh, bisa juga tidak berjodoh. Yang jelas kita harus hadapi pemilu ini dengan riang dan gembira. Jangan ada fitnah, jangan ada hoax, jangan sampai kita tidak tidak mendukung calon tertentu nanti dibilang kafir. Jangan sampai kita tidak mendukung calon tertentu nanti kita dibilang tidak pro ulama. Itu harus dihentikan. Kalau saya membaca statement-statement elit dari PDIP, mereka akan bergabung dengan poros kebangsaan ini dengan satu catatan. Satu frekuensi, dalam persoalan itu tidak ada perdebatan apapun, karena PDIP dengan kebangsaan sama-sama pendukung Jokowi. Tapi catatan yang kedua yang saya tangkap dari PDIP itu adalah mereka mematok harga mati soal capres. Nah, itu mereka mengkalkulasi bahwa mereka adalah partai pemenang pemilu 2 kali. Kan ini yang sebenarnya agak rumit. Kalau PDIP, veto playernya adalah Megawati Soekarno Putri, itu tidak bisa dibantah. Kalau koalisi kebangsaan ini semua samikna dan tegak lurus kepada Jokowi, ya tergantung Jokowi pada akhirnya. Karena ketika orang melihat sejumlah partai politik yang tergabung dalam poros kebangsaan itu seakan-akan ini bagian dari keinginan Jokowi menyatukan berbagai banyak dukungan-dukungan politik untuk maju di 2024. Jadi ini adalah ujian yang sesungguhnya sebenarnya, Livi. Apakah koalisi kebangsaan ini dengan atau tanpa PDIP? Itu kan pertanyaan-pertanyaan mendasar
sekedar persoalan siapa calonnya. Tapi saya yang terakhir ini, yang soal poros perubahan ya. Kalau melihat kecenderungannya, AHY itu rasa-rasanya capres lah. Lebih galak dari Anies Baswedan. Jelas-jelas antitesa Jokowi. Nah, Anies ini nggak berani seperti Mas Herzaki ngomong. Ini kemiskinan meningkat, pengangguran bertambah, IKN itu abal-abal. Anies nggak pernah ngomong. Makanya Anies ini sebenarnya layak cawapres saja kalau begini. Kalau AHY bahkan bilang negara ini negara pisang. Wah, ini layak capres mestinya. Jadi soal bilang tadi, kalau nanti PDI ikut berarti 5 ketua umum plus dengan Bu Mega akan duduk bareng bersama. Jadi nanti akan diskusi, akan ada komunikasi intens. Sing sabar. Iya, tapi Pak Prabowo nggak mungkin jadi cawapres ya? Nah, kalau kita lihat, kan Pak FIFA sudah menyampaikan, keputusan akan diambil secara kolektif dan kolegial, secara rasional, secara objektif, musyawarah dan mufakat. Kolektif kolegial gitu. Atau sama Pak Jokowi? Manut Pak Jokowi? Ketua umum partai kan Pak Jokowi sudah sampaikan, terserah ketua umum partai. Jadi nanti bukan di depan layar. Ketua umum partai akan gimana, Mas Andre? Ini berprasangka negatif. Dijawab, kan saya tanya. Jadi kan Pak Jokowi sudah menyampaikan, Livi, dalam konferensi pers bahwa cocok satu. Cocok yang mana nih? Yang kedua akan ditentukan oleh ketua umum partai. Tentu Pak Jokowi menghormati ketua umum partai yang ada dan ketua umum partai sudah berkomitmen keputusan akan diambil secara objektif, rasional, kolektif dan kolegial, musyawarah untuk mufakat tanpa vote. Terima kasih Mas Adi ya. Makasih. Memang ini juga banyak masukan sebenarnya sebelum ini. Tetapi kalau kami Partai Demokrat, Mas AHY ini punya komitmen luar biasa. Bagaimana kita melihat untuk bisa mengajukan capres dan cawapres itu harus 20%. Nah, kemudian kita bertemu teman yang searah ya, satu gagasan, satu visi, misi, yaitu Nasdem dan PKS. Ya, yang penting koalisinya dulu nih, ide dan gagasan diperjuangkan. Pada saat kita berdiskusi di internal bertiga ini ya, ya kalau kami udah jelas nih, benar-benar musyawarah ya Pak ya, benar-benar kolektif kolegial sudah terbukti. Tapi minimal kalau nggak jadi capres jadi cawapres lah. Bukan masih di awang-awang gitu ya. Kami sudah melahirkan capres loh. Kami punya piagam sama-sama, nggak berubah-ubah ini. Piagam ada 6 hal, isinya adalah capresnya Anies Baswedan. Kami nggak berubah buat piagam, lalu buat piagam lagi, kami nggak buat begitu. Sekali aja, inilah udah puncaknya. Nah kalau misalnya bicara mengenai cawapres, sudah jelas juga di kesepakatan bertiga. Kami serahkan kepada Mas Anies Baswedan. Karena kami disatukan oleh gagasan visi misi bagaimana melakukan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Yang kedua adalah ada kriteria yang sangat jelas. Kami ini ingin bukan hanya sekedar berlayar. Tapi kata Pak SBY pengennya AHY harga mati jadi cawapresnya. Ah, kata siapa? Benar nggak isu itu? Saya malah baru dengar ini. Ya kan saya minta konfirmasi. Nggak ada. Justru yang harga mati Anies Baswedan capres 2024. Oke, tepuk tangan dulu dong. Dan insya Allah dengan dukungan masyarakat Indonesia, Anies Baswedan bersama Koalisi Perubahan dipercaya memimpin pemerintahan 2024-2029. Tadi sudah saya katakan bahwa untuk penentuan pasangan calon akan ditentukan secara kolektif kolegial, musyawarah mufakat tanpa voting. Kapan itu, Mas? Melalui ukuran-ukuran objektif dan hasil yang sangat rasional. Nah, kapan itu? Sekarang sedang berproses. Nanti Bang Zulkifli Hasan hari Sabtu akan bersilaturahmi dengan Pak Prabowo. Jadi artinya upaya untuk membangun koalisi besar ini bukan di awang-awang, Mas Yaki. Ini konkret gitu, konkret ya. Dalam rangka apa? Untuk memenangi pemilu presiden gitu. Jadi siapapun nanti yang akan maju di pemilu presiden, kami dengan kekuatan besar ini, insya Allah dengan dukungan dari masyarakat Indonesia untuk melanjutkan pembangunan Pak Jokowi dan melakukan perubahan-perubahan dalam rangka untuk pengembangan yang lebih besar lagi. Maka ya ini adalah bagian dari ijtihad politik. Jangan yang deklarasi sudah jelas. Apa sih yang buat alot sebetulnya sampai nggak diumumkan? Bukan alot, kita nunggu yang dari sana supaya rakyat semua tahu siapa